Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Skarlangit dengan NIM 12120800042. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai paper yang saya buat berjudul Fase Perkembangan Anak dan Pola Asuh dalam Perspektif Islam. Di sini ada daftar isi yang dimana pertama ada pendahuluan, kedua metode, yang ketiga hasil, keempat pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pendahuluan. Memahami hakikat atau makna dari anak dalam fase perkembangan dan pola asuhnya dalam perspektif Islam merupakan hal yang sangat penting dalam upaya melahirkan atau membangun generasi yang sukses, baik di dunia dan akhirat. Tahap perkembangan anak dan pola asuh diambil sesuai dengan sumber dari Al-Quran, Al-Hadis, dan pemikiran para ilmu Islam. Pembagian perkembangan manusia juga terbagi dalam 3 tahap perkembangan, yang dimana ada childhood, maturity, dan adulthood. Yang dimana childhood sendiri dimulai sejak dari dalam kandungan, kelahiran, bayi, anak-anak, hingga sekolah. Dan maturity sebuah proses perkembangan saat seseorang memasuki masa kedewasaannya. Dan yang terakhir ada adulthood yang dimana sudah mencapai masa kedewasaan. Lalu, pola asuh merupakan cara yang digunakan untuk membantu anak supaya tumbuh dan berkembang dengan merawat, mendidik, dan mendidik anak agar anak menjadi mandiri. Pada dasarnya, pola asuh meliputi cara memberi makan, berstimulasi, dan memberi kasih sayang untuk anak supaya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Orang tua juga dalam mengasuh dan mendidik anak masih sering tidak diimbangi dengan pengetahuan bagaimana cara mendidik anak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akibatnya, para orang tua lupa akan tanggung jawabnya untuk mendidik atau mengasuh anak dengan pola yang dibenarkan Islam. Islam juga sangat menekankan pemahaman tentang masa-masa perkembangan anak, baik secara fisik maupun psikis. Di sisi lain, Islam juga menuntut dan menuntun orang tua agar dapat membina seorang anak menjadi manusia yang mengerti tugasnya sebagai umat Islam, seperti yang tercantum dalam surat At-Tahrim ayat 6. Metode. Lalu ada metode yang digunakan pada penelitian kali ini termasuk ke dalam jenis penelitian pustaka atau library research yang dimana penelitiannya menggunakan buku-buku sebagai sumber utamanya, pendekatannya juga dilakukan pendekatan humanitis psikologis yang dimana pendekatan humanitis sendiri suatu metode yang penafsirannya diambil dari analisis konteks yang dapat menarik makna ke dalam ruang dan waktu saat proses penafsiran dilakukan. Lalu ada pendekatan secara psikologis yang dimana mendekati sumber-sumber yang ada seperti Al-Quran dan hadis, serta sumber-sumber yang relevan dari aspek psikologis. Sumber data utama dari penelitian ini berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan data keduanya juga diambil dari sumber-sumber yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Analisis data merupakan upaya memilih data yang menjadi suatu yang dapat dikelola secara konsepsional dari makna yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis maupun sumber-sumber relevan lainnya. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deduktif-induktif, metode komparatif, dan analisis isi. Lalu ada hasil yang dimana fase perkembangan anak dalam perspektif Islam dibagi menjadi 3. Ada yang pertama ada fase tufulah awal pada masa 0-7 tahun yang dimana fase ini menjadi momentum yang sangat penting antara yang janin telah memasuki fase berkembang atau fase berada di dunia asing. Pengaruh eksternal juga mulai bersinggungan seperti nutrisi, interaksi, dan jenis pendekatan pada bayi. Lalu pada tafsir Maragi juga dijelaskan bahwa menyusui mempunyai kepentingan yang benar-benar diperhatikan untuk bayi. Bayi sendiri memerlukan perawatan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain kecuali oleh ibunya sendiri. Lalu yang kedua ada fase pratamis atau berada di usia 2-7 tahun. Pada fase ini, Nabi memberitahu untuk ajarilah anakmu menjalankan sholat pada usia 7 tahun. Dan beliau juga berkata bahwa usia 7 tahun pertama anak membagikan layaknya seorang raja. Dan untuk menyusui juga menurut Al-Quran dibatasi hingga berusia 2 tahun. Dan sampai 7 tahun, maka sampai usia 7 tahun ada masa antaranya yaitu 2-7 tahun disebut sebagai masa anak-anak. Lalu ada pada usia 4-5 tahun, anak mulai mengerti bahasa ibu, usia 5 tahun mulai tumbuh rasa sosial, dan usia pada 7 tahun, anak mulai punya dorongan atau rasa ingin tahu untuk belajar sendiri. Lalu yang ada fase tufulah akhir,
berusia 7-14 tahun. Pada fase ini merupakan fase di mana anak dipersiapkan untuk melakukan perannya sebagai Abdullah. Anak perlu memahami dan mengetahui aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi untuk keberlangsungan hidup yang dimaksudkan agar siap menjalankan tugas-tugasnya sebagai menjadi manusia dewasa yang dapat dibebani hukum. Pola asuh adalah bentuk interaksi antara orang tua dan anak, mencakup mengikuti ekspresi orang tua terhadap sikap, minat, dan kepercayaan, serta nilai-nilai tingkah laku untuk merawat seorang anak. Perilaku mengasuh dan mendidik anak sudah menjadi pola yang secara sadar maupun tidak sadar keluar begitu saja ketika menjadi orang tua. Orang tua pada saat ini melakukan berbagai macam pola asuh pada anak, seperti lemah lembut, masa bodoh, dan membebaskan anaknya sendiri. Orang tua juga perlu mempelajari bagaimana cara memberikan pola asuh sesuai dengan usia anak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pola asuh tersendiri menjadi awal dalam perkembangan pribadi dan jiwa seorang anak. Pola asuh tata sikap dan perilaku orang tua dalam membina kelangsungan hidup seorang anak, pertumbuhan, dan perkembangannya. Pola asuh yang dimaksudkan yaitu memberikan perlindungan anak secara menyeluruh baik secara fisik, sosial, mental, serta spiritual yang berkepribadian. Lalu ada pembahasan yang dimana di antara sifat yang harus dimiliki orang tua dalam mendidik anak-anaknya adalah sabar, lembut, penyayang, luas, moderat, dan mampu mengendalikan emosi, memperhatikan emosi. Lalu yang pertama, menggunakan konsepsi pendidikan Islam. Konsepsi pendidikan anak ini meliputi tujuan, landasan, dekatan, dan metode yang banyak tersaji dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu yang kedua ada memulai dari milih pasangan yang baik. Generasi berkualitas hanya berasal dari benih atau dari iman yang baik juga, sehingga memilih pasangan yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah juga menjadi sangat penting, karena pendidikan atau pola asuh anak juga sangat bergantung pada sikap keagamaan dari orang tuanya tersendiri. Lalu yang ketiga adalah memperhatikan tahap-tahap pendidikan atau pola asuh anak. Islam sangat memberikan perhatian dalam pendidikan pola asuh seorang anak, termasuk dalam hal menekankan agar pendekatan dan pola pembinaan anak memperhatikan fase perkembangan anak, mulai dari tahap prenatal atau sebelum bayi lahir, kelahiran bayi, anak-anak, dan remaja. Dengan penyesuaian cara memberikan bimbingan atau pendidikan dengan tingkat usia merupakan cara mendidik atau mengasuh yang efektif. Lalu yang terakhir adalah memperhatikan sifat siapa sih yang mengasuh ini, terutama orang tua. Proses pendidikan atau mengasuh anak melibatkan 3 faktor utama. Bagi anak sebagai diasuh, orang tua atau guru sebagai yang pengasuh, dan lingkungan sosialnya juga berpengaruh. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Konsep anak dalam Islam adalah seorang anak adalah hasil pernikahan yang sah antara suami dan istri, karena pernikahan adalah jalan satu-satunya dalam tanggung jawab terhadap keturunan. Pola pembinaan dalam Islam yang sesuai dengan fase perkembangan anak dimulai dari pembinaan pada awal kelahiran yang harus disegerakan, seperti azan, iqomah, pemberian nama, tahnik, khitan, dan akikah, serta pembinaan yang berkelanjutan sampai dengan masa balik. Dengan demikian, memperhatikan fase perkembangan anak, maka pendekatan, orientasi pembinaan, bentuk, dan metode pembinaan yang akan dilakukan selaras dengan perkembangan anak yang sesuai dengan Islam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.